Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ubadillah, saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas materi tentang penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian dari buku metodologi penelitian. Yang pertama yaitu tentang penyusunan proposal. Menyusun proposal penelitian merupakan bagian awal dari sebuah penelitian. Menyusun sebuah proposal bukanlah suatu hal yang mudah dalam penelitian, khususnya bagi peneliti pemula. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal yang diperlukan dalam menyusun sebuah proposal, sehingga seseorang dengan membaca proposal akan memahami apa yang akan dilakukan si peneliti. Apabila melihat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian, maka sebagian besar langkah-langkah penelitian tersebut sudah harus dikemukakan dalam penulisan proposal. Sebagaimana diketahui bahwa langkah-langkah penelitian yaitu meliputi memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, kemudian menentukan variabel, menentukan sumber data, menentukan dan menyusun instrumen, mengumpulkan data, kemudian analisis data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan. Selanjutnya itu tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dimaksudkan yaitu menginventarisasi masalah yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Kemudian masalah-masalah yang telah diinventarisir diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya. Sebagai contoh dalam penelitian tentang hubungan antara latar belakang ekonomi orang tua dan prestasi belajar siswa. Berdasarkan pada latar belakang masalah diungkapkan sebelumnya, maka dari judul tersebut dapat diinventarisir berbagai masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa yang merupakan variabel terikat. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang sebagai identifikasi masalah seperti tersebut di atas tidak mungkin dapat dilakukan penelitiannya dalam satu kesempatan karena berbagai keterbatasan pada seseorang peneliti sendiri, baik yang berkaitan dengan kemampuan intelektual ataupun wawasan pengetahuan. Waktu yang diperlukan dalam sebuah penelitian, tenaga maupun biaya. Oleh karena itu perlu dibatasi masalah apa saja yang akan diteliti dalam suatu kesempatannya. Pembatasan masalah tersebut diungkapkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Selanjutnya pembahasan tentang rumusan masalah. Yang dimaksud dengan perumusan masalah adalah masalah penelitian yang telah dibatasi pengkajiannya atau penelitiannya, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pembatasan masalah, kemudian dirumuskan dalam bentuk sebuah kalimat pertanyaan. Yang dimaksud dengan perumusan masalah adalah masalah peneliti yang telah dibatasi pengkajiannya sebagaimana telah diungkapkan dalam pembatasan masalah, kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Tujuan penelitian yaitu penelitian dapat membentuk kita untuk memahami bagaimana suatu fenomena atau gejala yang terjadi. Kemudian penelitian dapat digunakan untuk mencari solusi atau berbagai masalah yang dihadapi manusia, seperti masalah kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Penelitian dapat membantu kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga kita dapat mempersiapkan diri dimulai dari sejak sekarang. Kegunaan penelitian yaitu penelitian membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan tentang berbagai hal di dunia ini. Penelitian dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Penelitian dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Landasan teori. Landasan teori merupakan penjelasan tentang konsep-konsep dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Konsep tersebut biasa merupakan definisi atau berupa penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Setiap konsep diungkapkan sejelas-jelasnya sehingga peneliti mendapat gambaran konkret dari variabel-variabel yang dikemukakan dalam judul penelitian. Jadi penjelasan setiap variabel tersebut sudah jelas dan rinci apabila dibandingkan dengan latar belakang masalah. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam suatu penelitian. Kerangka berpikir berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya,
mulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap analisis dan interpretasi data. Yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang memiliki hubungan erat dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang relevan dapat membantu peneliti untuk memahami dan membatasi masalah penelitian. Penelitian yang relevan dapat membantu peneliti untuk merumuskan hipotesis yang sudah terukur. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah pernyataan sementara yang diajukan oleh peneliti untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang terlibat dalam penelitian. Hipotesis harus didasarkan pada teori dan penelitian yang relevan dan harus dapat diuji secara empiris. Tata cara penulisan yang perlu diperhatikan peneliti dalam penulisan laporan hasil penelitiannya yaitu peneliti dalam menulis laporannya harus tahu betul kepada siapa laporan itu ditujukan. Peneliti dalam menulis laporannya harus menghindari bahwa pembaca laporan penelitian tidak mengikuti kegiatan proses penelitian. Akan tetapi, si pembaca oleh peneliti diajak untuk mencoba mengikuti proses penelitian yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, langkah demi langkah yang dilakukan peneliti dan penelitiannya harus dikemukakan, termasuk mengapa hal itu dikemukakan. Yang selanjutnya yaitu peneliti dalam menulis laporannya harus menghindari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca laporan penelitiannya tidak sama. Oleh karena itu, peneliti harus mengungkapkan dengan jelas posisi atau letak dan kedudukan hasil penelitiannya. Yang selanjutnya dalam penulisan laporan hasil penelitian tidak perlu semua data yang diperoleh dilaporkan, tetapi yang penting adalah jelas dan meyakinkan. Waktu penulisan. Sebelum memulai pada tahap penulisan laporan hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti agar menyusun kerangka penulisan laporannya, atau sering disebut dengan outline. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti sendiri dalam melakukan penulisan laporan penelitiannya. Dengan kata lain, adanya kerangka penulisan, maka peneliti akan mudah dalam menyusun laporan penelitian. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan. Dipilah-pilah sesuai dengan materi yang tertuang dalam kerangka penulisan laporan. Lebih baik data yang dipilah tersebut dimasukkan ke dalam map yang berbeda berdasarkan babnya. Baru setelah itu peneliti menulis laporan penelitian dalam bentuk narasi. Yang selanjutnya itu format laporan. Format laporan dalam penelitian umumnya bervariasi tergantung pada institusi ataupun lembaga yang mewajibkannya. Namun secara umum format laporan penelitian yang baik yaitu memiliki struktur sebagai berikut. Di bagian awal ya harus ada halaman judul, kemudian lembar pengesahan. Yang selanjutnya kemudian ada kata pengantar, daftar isi kemudian abstrak, dan pada bagian inti yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan di bab 2 itu tinjauan pustaka. Kemudian di bab 3 berisi tentang sebuah metodologi penelitian yang berisi penjelasan tentang bagaimana penelitian itu dilakukan, termasuk jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, teknik, kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Kemudian pada bab inti yaitu bab 4 hasil penelitian. Hasil penelitian berisi uraian tentang data yang diperoleh dari penelitian serta analisis data yang telah dilakukan. Isi bab 5 yaitu tentang pembahasan. Pembahasan berisi penjelasan tentang makna dan implikasi dari hasil penelitian. Selanjutnya yaitu bab 6 kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan singkat tentang hasil dan pembahasan penelitian. Sedangkan saran berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau untuk aplikasi hasil penelitian. Bagian terakhir yaitu bagian penutup yang berisi tentang daftar pustaka yang berisi daftar semua sumber yang dirujuk dalam penelitian. Di dalamnya terdapat lampiran. Lampiran tersebut berisi materi-materi tambahan yang tidak tercantum dalam bagian-bagian sebelumnya seperti tabel, gambar, dan instrumen penelitian.
Mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.